Halo, saya Soiful. Saya dari Sampang, Madura. Sekarang saya sebagai seorang seniman yang sedang berkarir di Surabaya. Ketika saya berada di Madura atau di Sampang, gitu, saya memposisikan diri saya sebagai seorang Soiful biasa, sebagai masyarakat pada umumnya, gitu. Nah, di situ ya kegiatan saya membantu orang tua, gitu. Kadang membantu mereka mengelola ladangnya, gitu. Sementara ketika saya berada di Surabaya, gitu, saya harus mempunyai motivasi untuk selalu belajar lebih, gitu. Mungkin selalu setiap hari selalu bersemangat, gitu, kayak mempelajari sesuatu. Misalkan apa yang udah menjadi fokus saya, yaitu dalam bidang seni rupa. Ya mungkin pertama saya memilih seni rupa karena sudah menjadi pilihan saya, gitu. Dan orang yang paling berpengaruh, gitu, dalam studi saya, dalam saya mencapai titik fokus ini, nah itu adalah guru saya. Guru saya waktu MTS dan di MAN dulu. Nah, mereka itu memotivasi beliaunya itu memotivasi saya untuk terus mengelola teknik yang udah saya miliki sebelumnya, gitu. Dan kemudian mereka merekomendasikan suatu universitas mungkin yang ada di Surabaya, gitu, yang lebih dekat dari Madura. Nah, yaitu di Surabaya. Nah, di Surabaya ini saya memulainya dengan bergabung bersama organisasi, yaitu di himpunan. Di himpunan itu saya memulai karir pertama sebagai seorang perupa. Nah, di situ saya belajar mengenai tata kelola mengenai pameran. Ternyata pameran yang saya ketahui sebelumnya yang ada di Sampang, gitu, nah sama yang ada di Surabaya itu memang berbeda secara medan seninya. Nah, terus seiring perkembangan mengenai ekosistem itu, nah saya sendiri itu setelah lepas dari sebuah organisasi, nah itu barulah memulai ikut open call dan open submit yang lain, gitu, untuk meneruskan apa yang sudah saya pilih, gitu. Kayak pameran bersama seperti pameran di Galeri Raos waktu lalu, gitu, bersama komunitas Jalan Rupa. Kemudian yang terakhir kemarin pameran Anhegemoni, gitu, bersama teman-teman perupa Surabaya. Mengenai inspirasi, pertama saya memulainya dengan melihat visual-visual yang mungkin itu membuat saya berpikir ulang, gitu. Nah, visual yang aku dapatkan itu kemudian aku olah, gitu, menjadi sebuah bentuk atau simbol yang merepresentasikan latar belakang saya sendiri, gitu. Mungkin saya awalnya berangkat dari orang tua petani, gitu. Saya hidup dalam keseharian mereka. Nah, mungkin ingatan-ingatan itu yang membuat saya yang membersamai identitas saya tumbuh, gitu. Seiring
berkembangnya mungkin awal awal saya berkarya. Nah, mungkin di karya pertama itu saya belum puas gitu untuk melanjut ke karya yang kedua. Nah, tapi saya harus mensudahi karya itu supaya tiap prosesnya itu tetap kelihatan. Tema yang selalu saya belikan di karya saya itu saya berfokus pada tema kemasyarakatan gitu. Nah, mungkin saya pembacaan atas identitas gitu. Nah, di sini saya bekerja dengan ingatan, mungkin karya yang di belakang. Ini refleksiku waktu aku dulu gitu. Aku di 2006 dulu sempat terjadi ombak besar gitu, yang melanda kapalku dan seluruh keluargaku gitu. Nah, mungkin termasuk aku di dalamnya gitu. Nah, di situ aku memposisikan diriku sebagai anak kecil itu gitu. Mungkin umur 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, di situ menurut sepemahamanku, aku sempat bertanya kepada kedua orang tuaku gitu kan. Nah, di situ aku tidak merasakan ketakutan terhadap ombak itu gitu. Karena aku senang dengan hadirnya ombak gitu. Aku pengen loncat-loncat gitu, kayak pengen nyebur gitu. Nah, tapi sama keluarga aku gak dibolehin. Nah, ingatan itu kemudian terus bertumbuh dan menjadikan karyaku yang sekarang ini. Dan karya-karyaku yang lain itu juga berbicara mengenai masa kelamku dulu gitu. Waktu aku kecil itu aku juga sempat mengalami suatu penyakit yang memang benar-benar apa ya, itu sangat berdampak di aku sekarang gitu. Dulu kan aku sempat mau meninggal gitu ketika itu. Nah, penyakit itu namanya ini ayan. Nah, aku membuat karya refleksiku atas masa kecilku itu dulu waktu tahun 2022 gitu. Di pameran kolaborasi antar kampus Unipa sama Unesa. Itu pameran yang bertemakan Geger Geden. Mungkin di awal ini saya memakai medium kanvas sebagai tempat aku bercerita. Dan mungkin seterusnya tidak terpatok pada kanvas, medium kanvas gitu. Mungkin akan merambat ke medium-medium yang lain. Mungkin di instalasi gitu. Sempat kepikiran itu sih. Di 2025 nanti insya Allah bakalan ada project yang lebih apa ya, berkembang lagi dari project sebelumnya gitu. Mungkin dalam setiap prosesnya itu kan seharusnya ada apa ya, tahap-tahap gitu. Nah, itu sudah ditargetkan gitu kan. Di 2025 itu saya pengen berpameran tunggal gitu, di sebuah galeri yang ada di Surabaya. Dan harapan saya dalam ekosistem seni rupa ini mungkin kedepannya terus bertumbuh dan berkembang
hingga Surabaya bisa kelihatan di permukaan gitu.